Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur Tanggapan, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya lestari untuk selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia, dan dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Banyak orang atau mungkin juga termasuk kita begitu mudahnya berbuat kasih, berbuat kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Apakah orang-orang dalam satu komunitas kita, apakah orang-orang yang seasal dengan kita, apakah orang-orang yang hobinya sama dengan kita. Pokoknya kita mudah melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Namun Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya ketika kita melakukan perbuatan kasih, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita, tetapi juga kepada orang-orang yang kita tidak kenal, orang yang tidak seasal dengan kita, orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, orang yang tidak sama hobi dengan kita. Intinya adalah melakukan perbuatan kasih harus melampaui batas-batas apa saja dari kehidupan kita. Dalam banyak sharing pengalaman, Bapak Uskup senantiasa menceritakan kepada kita bagaimana beliau dan mengajarkan kepada kita supaya mengasihi semua orang, mengasihi siapa saja. Karena dengan kasih kita dapat mengalahkan segala sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Dan kasih itu harus ditunjukkan setulus-tulusnya kepada setiap orang, bukan dengan pura-pura dan bukan untuk mencari pujian yang sia-sia. Semoga kita senantiasa dengan penuh iman mau menghayati kasih di dalam kehidupan kita dan mau mewujudkannya dalam hidup kita kepada siapa saja, kepada setiap orang yang kita jumpai dalam karya, panggilan, dan pelayanan kita dalam kehidupan kita setiap hari.
Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Amin.